Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang saya di sini mengambil KD 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan teks puisi yang didengar dan dibaca. Baiklah, adapun di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks puisi, dan yang kedua, menentukan ciri-ciri puisi, dan yang ketiga, menentukan jenis-jenis puisi. Yang keempat, menganalisis unsur-unsur pembangunan. Yang keempat, menganalisis unsur-unsur pembentukan teks puisi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengertian yang pertama, yaitu pengertian teks puisi. Di sini teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi mengutamakan majas dan juga irama. Majas figuratif launge adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Yang kedua, memperhatikan diksi. Dan yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Yang keempat, mempunyai irama. Yang kelima, mempunyai irama. Yang keenam, memperhatikan bentuk atau tipografi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis puisi. Terdapat beberapa jenis puisi berdasarkan cara penyairannya mengungkapkan isi atau gagasan, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Apa tuh bedanya? Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Contoh puisi balada ini pernah ditulis oleh W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Sementara itu, romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kias percintaan dan diselingi perkalian atau petualangan. Contohnya, puisi karya Sitomorang yang berjudul Lagu Gadis Itali. Yang kedua, ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairannya. Puisi lirik dibagi menjadi tiga macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Contohnya, elegi Jakarta 1, karya Asrul Sani. Selanjutnya, senada adalah sejak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyiannya, senada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Contohnya, puisi Senada Biru karya W.S. Rendra. Terakhir, orde merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal, maupun suatu keadaan. Contohnya, puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satir dan puisi kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, puisi karya K.H.A. Mustafa Bisri yang berjudul Negeriku. Sementara itu, puisi kritik sosial juga merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi
dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Contohnya, puisi yang berjudul atau tertulis pamflet. Ini karya W.S. Rendra. Yang keempat ada bunyi. Bunyi adalah puisi mengacu pada penggunaan kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa berbeda. Yang kelima, rima. Rima adalah perasaan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Dan selanjutnya ada ritme. Selain rima, dalam puisi juga diperlakukan adalah ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak menonton bagi penikmat puisi. Dan yang ketujuh, tema. Tema adalah puisi adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisinya. Unsur-unsur pembentukan puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Dalam membangun puisi, penulis memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna selain itu. Kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan. Kedua, daya bayang atau imaji. Imaji ketika membangun puisi adalah penggunaan kata yang konveks dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif, dan taktif. 3. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa dalam puisi yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan suatu dengan memakai kata-kata yang bermakna kias. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi yaitu aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Yang pertama, aspek historis adalah unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, aspek psikologis adalah aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Yang ketiga, aspek filsafat. Filsafat berkaitan dengan erat puisi atau gaya sastra keseluruhan. Yang keempat, aspek religius. Dalam puisi mengacu pada tema yang umum diangkat dalam puisi oleh penyair.